masalah tauhid. Kalau sebuah negara itu meremehkan masalah tauhid, kesyirikan dibiarkan saja, praktek-praktek perdukunan tidak dipermasalahkan sama sekali, kesyirikan bahkan dilindungi, kesyirikan bahkan dilestarikan, maka tidak akan pernah mencapai kejayaan. Seandainya tercapai kejayaan pun itu kejayaan yang akan sementara, tidak akan kekal dan tidak bertahan lama. Dan terbukti sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mampu mendirikan sebuah negara Islamiyah, menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan aturan-aturan sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah beliau. Itu disebabkan karena memulainya dengan tauhid, memulainya dengan menjaga kemurnian tauhid, memberantas kesyirikan. Maka hadiah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kejayaan bagi kaum muslimin. Maka ini perlu kita garis bawahi, perkara yang sangat penting, yaitu menjaga kemurnian tauhid. Dan dengan menjaga kemurnian tauhid itu, Allah akan memberikan hadiah berupa kejayaan. Jadi kejayaan itu adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah pasti, siapa yang menjaga tauhid, yang menegakkan tauhid, akan diberikan kemenangan, diberikan kejayaan, diturunkan keberkahan dan dilimpahkan kepada mereka kemakmuran. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, tidak mungkin orang bisa sampai beriman dan bertakwa kecuali orang-orang yang bertauhid. Kalau dia berbuat kesyirikan, tidak dinamakan beriman, tidak mencapai ketakwaan. Maka orang-orang yang bertauhid, mereka yang beriman dan bertakwa, dan itu diterapkan di negeri mereka, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan. Berkah itu berarti kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kebaikan dari segala sisinya, dari sumber daya alamnya, dari hasil buminya, dari pertaniannya, peternakannya, tanahnya dibikin subur, buah-buahannya, pertaniannya dijauhkan dari hama dan penyakit. Allah bikin sesuburnya, semua menjadi berkah. Ya, itu kalau mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya jazakallahu khair, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pernah terjadi di suatu zaman yang penuh dengan keberkahan dan keadilan. Itu mereka menemukan gandum, satu biji gandum itu besarnya seperti biji kurma, seperti biji melinjo. Kalau nggak tahu biji kurma, satu biji gandum itu seperti beras, ya, satu butirnya seperti biji kurma. Ini di zaman yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala semakin mengurangi hasil di suatu negeri kalau mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa. Bahkan bisa Allah hancurkan negeri itu dalam satu malam, dalam satu hari. Allah bisa hancurkan negeri tersebut kalau ternyata mereka berpaling. Ketika diutus para rasul untuk berdakwah supaya menyembah kepada Allah saja, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kalau mereka berpaling, bisa Allah hancurkan mereka. Seperti kaum Sabak misalkan, Allah hancurkan negeri mereka yang sebelumnya negeri yang makmur, negeri yang subur, tanam-tanamannya, buah-buahannya melimpah. Disebutkan oleh para ulama tafsir, ketika orang masuk ke dalam kebun itu dengan membawa keranjang di kepalanya, dia keluar dari kebun itu, keranjang sudah penuh dengan buah-buahan. Saking lebatnya buah itu, tidak perlu metik, begitu bawa keranjang jatuh sendiri. Masya Allah, kurang makmur apa? Tapi Allah hancurkan itu.
gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk memberikan sebuah anugerah kepada suatu negeri dengan syarat kalau mereka beriman, mereka bertauhid, mereka membasmi kesyirikan. Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dahulu negeri Mekah, negeri Madinah ini tidak pernah dikenal oleh bangsa manapun. Dan tidak ada yang mau datang ke sana, tidak ada apa-apanya, tidak ada hasil buminya, tidak ada apa yang mau dicari dari harta dan kekayaan, tidak ada sama sekali. Hanya padang pasir yang terbentang luas. Dan mereka hanya orang-orang yang mengembala kambing. Ya, kehidupannya hanya mengembala kambing, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari di mana ada sumber air. Begitulah kehidupannya. Namun ketika Rasulullah berdakwah, menyebarkan ajaran tauhid, kemudian manusia mulai banyak yang masuk ke dalam agama Allah. Mereka bertauhid, kemudian membasmi kesyirikan, yang disembah selain Allah itu dimusnahkan, patung-patung, pohon-pohon keramat dibasmi semuanya. Maka tidak butuh waktu lama Rasulullah berdakwah, ya, sekitar butuh 30 tahun saja, ya, sekitar 30 tahun saja sudah dirasakan kemakmuran dan kejayaan bagi umat Islam. Bahkan bisa mengalahkan dua negara yang besar, imperium, ya, dua imperium yang besar, Romawi dan Persia di zaman sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebabkan karena hadiah dari Allah, anugerah dari Allah ketika masyarakatnya sudah bertauhid. Jadi jangan kita menganggap ini karena teknologinya yang sangat maju, ini karena ekonominya yang begitu bagus sehingga negara itu maju. Belum tentu. Jadi asas majunya suatu negara, jayanya suatu negara itu bukan dilihat dari ekonominya, bukan dilihat dari teknologinya. Walaupun mungkin ini hanya sebagai pendukung, tapi asas dasar untuk tegaknya sebuah kejayaan di negara yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan ini terjadi dan sudah ada hasilnya, maka tinggal kita mengikuti saja pola yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan bisa jaya. Tapi kalau semakin kita jauh dari pola yang sudah dibentuk oleh Rasulullah, ya kapan kita akan mengharapkan kejayaan? Sulit untuk mengharapkan kejayaan kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah supaya mendapatkan kejayaan yaitu manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan ini bisa diterapkan secara logika. Kalau orang bertauhid, menjauhi kesyirikan, akan mendapatkan kejayaan. Ya. Misalkan seorang yang bekerja kemudian gajinya mungkin tidak seberapa, tapi dengan kebaikan dari bosnya itu dia memberikan hadiah yang sangat besar kepada satu karyawan ini. Mungkin kita kasih contoh karyawan sebagai tukang bersih-bersih, tukang sapu, cleaning service di kantor tersebut. Mungkin gajinya 1 juta atau 2 juta satu bulan. Namun dengan kebaikan sang bos ini, dia memberikan hadiah umroh atau memberangkatkan haji bagi satu karyawan ini. Ini kan tidak setara dengan gaji yang harusnya dia dapatkan, tapi ini murni hadiah, murni pemberian di luar pekerjaan. Begitulah kalau Allah mau memberikan hadiah kepada suatu negeri, mudah bagi Allah untuk memberikan kejayaan, memberikan kemenangan, memberikan kemakmuran, dengan syarat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir kita nggak punya kekuatan, kita mungkin dari sisi teknologinya kalah dengan orang-orang kafir,
kita dari sisi jumlahnya mungkin juga kurang. Jangan khawatir. Kalau bertauhid, Allah akan berikan hadiah sebagaimana yang kita analogikan tadi. Baik. Dan kita jangan silau dengan kemajuan-kemajuan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir kelihatannya maju dari sisi teknologi, dari sisi politiknya, ekonominya kelihatan maju. Maka jangan silau dengan itu semua. Itu hanya semu, itu hanya sementara. Dan walaupun mereka kelihatan maju, ternyata hidup dalam kesengsaraan. Jadi beda ya antara maju dengan bahagia ya. Belum tentu orang yang maju itu bahagia. Belum tentu negara yang maju itu negara yang bahagia. Mungkin kelihatan negara yang maju, tapi banyak warga negaranya yang melakukan bunuh diri. Berarti kan nggak bahagia. Ini negara hidupnya pas-pasan, ya, makan apa adanya, tapi jarang yang bunuh diri misalkan. Berarti kelihatan mana yang lebih bahagia. Ya. Maka walaupun kelihatan maju, belum tentu negara itu bahagia. Tapi kalau negara-negara yang menjalankan aturan-aturan Allah, insya Allah walaupun kelihatannya tidak maju, kelihatannya kumuh gitu ya, negaranya kumuh, kebersihannya kurang, ataupun teknologinya juga kurang dari segala sisinya. Tapi kalau mereka menerapkan hukum Allah, insya Allah mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Dan namanya kekayaan dunia itu bisa Allah berikan kepada siapa saja. Jadi jangan kita silau dengan kekayaan orang-orang kafir. Karena namanya kekayaan dunia itu terserah Allah mau dibagikan kepada siapa. Sebagian dikasih lebih, sebagian dikasih kurang. Itu murni dari Allah dan menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Allah kasih saja dunia itu. Orang-orang kafir yang pengen ya dikasih. Yang ngejar dunia, menjalankan sebab-sebabnya, Allah kasih, Allah bukakan untuk orang-orang kafir. Bukan cuma di zaman sekarang. Sejak di zaman dulu, orang-orang kafir itu memang dibukakan dunia. Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah, melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar. Sampai tikar itu membekas di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menangis, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, mereka tidur di atas dipan-dipan terbuat dari emas dan permata, kasur-kasur empuk. Sedangkan engkau nabinya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, tidur di atas tikar yang kasar seperti ini." Apa kata Rasulullah? Itu bagi mereka di dunia, bagi kita nanti di akhirat. Memang dari dulu orang-orang miskin itu, orang-orang muslim itu tidak dibukakan kekayaan. Orang-orang kafir justru yang dibukakan kekayaan. Maka jangan kaget. Karena ada sebagian orang yang, wah ini orang muslim kok selalu terbelakang ya, selalu kurang maju dari orang-orang kafir. Ya memang begitu. Allah sudah bikin seperti itu. Sehingga orang muslim itu tidak minder gitu ya. Kita dikasih iman, dikasih mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar, mengenal Nabi, mengikuti Rasulullah. Nah itu sudah kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dikisahkan bahwa ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian kalau tidak salah di kota Kufah, masuk ke dalam masjid, kemudian ada seorang guru yang mengajarkan kitab Sahih Bukhari kepada murid-muridnya. Dia bacakan hadis-hadis Rasulullah. Maka orang yang baru masuk ini mengatakan, "Ya Syekh, Anda mengajarkan Sahih Bukhari, mengajarkan ilmu seperti ini, sedangkan orang-orang di barat, orang-orang kafir sudah terbang ke bulan. Kamu masih saja belajar hadis, masih saja baca Sahih Bukhari. Orang-orang di sana, orang-orang kafir itu sudah terbang sampai ke bulan." Kata Syekh ini, mereka baru sampai di bulan, kita sudah sampai akhirat. Kita sudah sampai di surga. Mereka baru sampai di bulan, kita sudah sampai di surga. Jadi ini jalan menuju surga. Mereka biarkan teknologi sampai kemana-kemana, itu baru di dunia saja. Nah, yang kita pelajari, yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu semua membawa kita menuju kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan akhirat.
Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menegakkan daulah Islamiyah, menerapkan negara-negara Islam yang menjalankan hukum-hukum Allah, maka dimulai dari mendakwakan tauhid. Kalau masyarakatnya mengenal tauhid, menjauhi kesyirikan, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kejayaan bagi umat tersebut. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, yang melakukan amalan-amalan soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi. Jadi Allah berjanji untuk menjadikan orang-orang beriman yang beramal soleh di antara kalian untuk berkuasa, menguasai dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu bisa menguasai dunia. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan mengokohkan agama mereka, alladzi irtada lahum, yang diridhoi oleh Allah atas mereka. Wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka menjadi rasa aman, rasa tentram. Tidak ada ketakutan, tidak ada takut miskin, tidak ada takut negaranya bangkrut, tidak ada takut ada yang bilang tahun 2026 ini krisis ya, akan ada krisis. Kalau negara yang beriman, yang beramal soleh, tidak akan takut krisis, tidak akan takut serangan dari manapun. Ya, ya'budunani, mereka menyembah saya, kata Allah, la yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini syaratnya. Kalau Allah mau menjadikan itu negara yang bisa menguasai dunia, hendaknya mereka menyembah Allah saja, jangan berbuat kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kafir setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu pasti, ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya, tinggal bagaimana kita mau memantaskan diri supaya mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Kita sudah pantas atau belum untuk ditolong oleh Allah supaya dibikin menjadi negara yang makmur dan jaya, itu sudah pantas atau belum? Maka dengan cara kita menjaga kemurnian tauhid, dan itulah ciri-cirinya golongan yang selamat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam ibadah, perilaku, dan dalam segenap kehidupannya. Karena itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Artinya, sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, fatuba lil ghurabai alladzi nayasluhuna idza fasadan nasu. Artinya, dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Albani berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad sahih. Ya, barakallahu fiik. Yang kelima, siapa itu golongan yang selamat? Yaitu mereka yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang untuk menghidupkan sunnah.
dan benci dengan perkara-perkara kebid'ahan. Tidak suka ketika muncul perkara-perkara bid'ah. Mereka justru yang suka dengan perkara-perkara sunnah. Dalam hal apa mereka menghidupkan sunnah Rasulullah itu? Baik dalam hal ibadah, dalam hal perilaku, dan dalam segenap hidupnya. Dalam ibadah, ya, ada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah dengan perkataan beliau perintah kita untuk mengerjakan ibadah itu, atau beliau kerjakan dengan mempraktekkan, dan itu adalah ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah kita hidupkan. Salat ada sunnahnya, puasa ada sunnahnya, zakat ada sunnahnya, haji ada sunnahnya, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang merupakan ibadah. Salat sunnah selain salat fardu, puasa sunnah selain puasa Ramadan, kemudian zakat yang sunnah, sedekah yang sunnah, yaitu ya sedekah yang bukan wajib, yang tidak berdasarkan nisab dan haul, dan tidak menggunakan ketentuan zakat. Ini sunnah hukumnya. Kemudian haji yang sunnah yaitu umroh. Ya, adapun haji hukumnya wajib, dan itu haji pertama kali. Kalau sudah pernah berhaji kemudian dia berhaji yang kedua kali, maka itu sudah menjadi sunnah. Atau dia berumroh, itu adalah hukumnya sunnah. Baik, jadi perkara-perkara ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ciri-ciri golongan yang selamat, mereka suka untuk menghidupkan sunnah-sunnah dalam ibadah tersebut. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri wali-wali Allah tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi mereka juga menambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan mengadakan peperangan dengannya. Kemudian Allah sebutkan dalam hadis qudsi ciri-ciri wali-wali Allah itu, yaitu mereka yang menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka, kemudian mereka juga menjalankan apa-apa yang disunnahkan kepada mereka. Jadi perlu kita menambah ibadah yang wajib itu dengan ibadah yang sunnah. Di antara fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan saat melakukan ibadah wajib. Kita sholat wajib kadangkala masih ada kekurangan, pahalanya mungkin kurang sempurna, ditambah dengan pahala sholat sunnah. Kemudian ibadah puasa mungkin ada yang kurang sempurna dalam ibadah puasa kita, pahalanya juga tidak sempurna, maka kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Begitupun seterusnya, ya, untuk menambah kekurangan kita dalam melakukan yang wajib. Termasuk ibadah-ibadah sunnah ini ya, adalah cadangan pahala, ya, cadangan pahala bagi kita. Karena bisa jadi amalan-amalan yang sunnah itu justru yang memasukkan orang ke dalam surga. Jadi kalau orang sudah mengerjakan yang wajib, ini sudah memenuhi standar untuk bisa masuk surga. Nah, adapun yang menjalankan yang sunnah-sunnah, kedudukannya berbeda dengan orang yang tidak menjalankan yang sunnah. Contoh, orang yang mengerjakan yang wajib dan sedikit mengerjakan yang sunnah masuk surga. Kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan yang wajib kemudian dia banyak menambah yang sunnah juga masuk surga. Maka kedudukan mereka di dalam surga tidak sama, ya, lebih tinggi. Terutama sholat, ya. Sholat itu yang membuat kedudukan orang itu semakin meningkat, semakin tinggi di dalam surga. Sholat sunnah, ya. Ketika ada seorang sahabat yang minta untuk bisa bersama Rasulullah di dalam surga, aku minta untuk murafaqataka fil jannah, aku minta untuk bersamamu, bersanding denganmu di dalam surga. Ini permintaan yang sangat berat.
tidak mudah untuk bisa bersama Rasulullah di dalam surga, karena Rasulullah itu berada di tingkat yang paling tinggi. Sahabat yang minta itu belum tentu amalannya bisa menaikkan derajatnya sampai ke derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Aini ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk dirimu dengan perbanyak sujud, ya, perbanyak salat, bisa meninggikan derajat seseorang di dalam surga, ya. Ya, walaupun hukumnya sunnah kita lakukan, dan insya Allah itulah yang bisa kita andalkan di hadapan Allah, yaitu ibadah salat. Begitupun amalan sunnah yang lain. Ini dalam masalah ibadah. Dalam masalah perilaku, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam perilakunya, akhlaknya dia mencontoh akhlak Rasulullah. Ucapannya dia mencontoh ucapan Rasulullah. Ketika dia berkata, mencontoh Rasulullah. Ketika dia bertindak, mencontoh Rasulullah. Ini menghidupkan sunnah dalam perilaku. Ya, kasih sayang kepada orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda darinya, membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Ini membuat orang lain bahagia. Ini semua adalah perilaku yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menjauhi perilaku-perilaku yang buruk, ya. Mencaci maki orang, kemudian menghina orang, merendahkan orang lain, ucapan-ucapan yang kasar, yang keras, yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, ini kita jauhi. Ini maksudnya menghidupkan sunnah Rasulullah dalam perilaku dan dalam segenap kehidupannya, ya. Dalam semua lini kehidupannya dia berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah, ya. Mungkin Rasulullah kebiasaannya melakukan apa beliau, maka orang ini menghidupkannya. Sebagaimana kalau kita lihat sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau itu terkenal orang yang paling sadis, ya, atau orang yang paling kuat, bukan sadis, ya, yang paling kuat dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaddun nasa ittiba'an li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kuat, ya, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal-hal yang bukan sunnah pun diikuti oleh Ibnu Umar. Rasulullah pernah mampir di satu tempat ketika bersafar dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, mungkin mampir singgah di tempat tersebut. Ibnu Umar ikut singgah di tempat itu. Di saat Rasulullah sudah meninggal dunia, beliau ikut singgah di situ. Ditanyakan kenapa? Karena dulu Rasulullah pernah singgah di tempat itu. Termasuk, mohon maaf, buang hajat. Di mana Rasulullah pergi buang hajat di tempat itu, Ibnu Umar ikut buang hajat di tempat tersebut. Saking kuatnya beliau mengikuti sunnah Rasulullah. Dan memang ini ada yang disebut dengan sunnah, ada yang bukan sunnah. Tapi bagaimana membuktikan kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah sampai seperti itu. Baik, dalam segala lini kehidupannya. Baik, karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Nah, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, baik dalam ibadahnya, dalam perilakunya, dan dalam segenap hidupnya, maka pasti akan terlihat asing. Karena beda dengan orang lain, beda pada umumnya, beda dengan orang pada umumnya. Dia tidak, orang berkata kasar, dia tidak berkata kasar. Orang menyakiti dia, dia memaafkan. Orang berbuat ini, dia tidak ikut-ikutan. Orang melanggar agama, dia tidak ikut melanggar. Maka dia kelihatan asing di kaumnya. Bahkan orang menganggap aneh, ya. Lihat celananya di atas mata kaki, oh ini aneh. Lihat jenggotnya, kok jenggotnya panjang, ini aneh. Baik, lihat perempuannya pakai jilbab yang lebar, jilbab besar, menutup semua tubuhnya. Tidak hanya itu, kakinya dibungkus dengan kaos kaki. Orang lihat ini kok aneh sekali. Kenapa demikian? Karena memang di akhir zaman banyak orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Ketika banyak orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, ada satu dua orang yang menjalankannya, ya itu pasti kelihatan beda sama kebanyakan orang, sehingga aneh. Misalkan dalam satu kampung, ya,
bisa kita hitung berapa orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Ini satu desa, bisa kita hitung jari siapa orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Dan begitu seterusnya. Maka beruntunglah orang-orang yang seperti itu, kata Rasulullah. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu datang dalam kondisi asing. Pertama kali Rasulullah menyampaikan agama Islam, Rasulullah dianggap aneh. Masa kita disuruh nyembah Tuhan cuma satu saja? Kita biasanya nyembah banyak Tuhan. Ini Muhammad datang suruh kita menyembah hanya satu Tuhan. Aneh. Biasanya mereka itu punya hiburan-hiburan, punya tempat-tempat nongkrong untuk bermajelis saling berbangga-banggaan. Ini Muhammad datang melarang itu, mengajak kita untuk menyayangi orang-orang lemah, menyayangi fakir miskin, menyayangi para budak. Ini dianggap aneh. Dan begitulah Islam. Dan kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali asing sebagaimana dulu dia datang pertama. Islam datang pertama asing, kemudian akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, akhirnya Islam berkembang, sudah tidak aneh lagi. Ya, sudah tidak aneh lagi dengan Islam. Bahkan orang cenderung suka dengan ajaran Islam. Terus sampai generasi sahabat tabi'in, selesai tabi'in, pengikutnya tabi'in, orang-orang masih suka dan semangat menjalankan agama Islam. Kemudian mulai menurun, mulai berkurang orang, ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi. Syariat Islam itu beraneka ragam, tambahan-tambahan, dan mulai ditinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai di zaman kita sekarang ini. Ya, banyak yang meninggalkan sunnah beliau, sedikit saja yang menjalankan sunnah beliau. Maka kelihatan aneh. Maka beliau mengatakan fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut, ya. Inilah orang-orang yang selamat, ya, mengikuti jalan golongan yang selamat, pasti mereka akan dianggap aneh. Maka kita pun harus siap-siap dan jangan berkecil hati ketika ada yang menuduh macam-macam, ada yang menganggap aneh, ya. Maka jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kenapa? Karena itu sudah sunnatullah, sudah seperti itu, sudah takdirnya seperti itu, sunnatullahnya seperti itu. Maka seorang harusnya selalu tegar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan siapa ciri-ciri orang-orang yang asing tersebut? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap soleh, tetap baik di saat orang-orang mulai rusak. Orang-orang mulai meninggalkan agama, mereka tetap tegar di atas agamanya. Orang-orang mulai meninggalkan sunnah Rasulullah, mulai mengikuti tradisi-tradisi kafir, mulai ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, budaya-budaya kafir, mereka tetap mempertahankan budaya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk mereka yang yuslih, mereka juga yang mengislah, memperbaiki manusia. Jadi ciri orang-orang yang selamat itu juga mereka yang memperbaiki manusia ketika manusia itu rusak. Merekanya soleh juga memperbaiki orang supaya jadi soleh. Dan beramal di masa-masa seperti itu pahalanya seperti berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibadatu fil haraj kahijrati ma'i, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah di waktu-waktu seperti itu, di waktu-waktu sulit. Waktu-waktu sulit itu ya orang mulai tidak mau ibadah, orang lebih gemar untuk berbuat mencari dunia, untuk meninggalkan ibadah, melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ada orang yang tegar beribadah di masa-masa itu, kahijrati ma'i, seperti orang yang berhijrah bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa kalau ahlus sunnah mereka akan dianggap asing dan jumlah mereka pasti terbatas. Maka
jangan saling bermusuhan. Sesama ahlu sunnah harusnya selalu menjaga hubungan, selalu menjaga persatuan ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka sedikit ketika ketemu dengan saudaranya yang sunnah, yang menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita bahagia, kita mendukung, kita senang dengan mereka. Ya, jangan ada permusuhan di tengah-tengah orang-orang yang menjalankan sunnah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Sering-seringlah kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada ahlu sunnah. Selalu berwasiat supaya berbuat baik kepada orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, kita disuruh untuk menyebarkan atau mengingatkan orang untuk memperlakukan orang-orang ahlu sunnah dengan baik. Kenapa? Fa innahum ghuraba. Karena sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang asing, orang-orang yang ditinggalkan oleh banyak orang. Mereka asing, maka baik-baiklah dengan mereka. Ketika ketemu dengan teman sesama ahlus sunnah wal jamaah yang menjalankan sunnah, maka tebarkan salam, tebarkan senyum, ya. Jangan ketika ketemu teman-teman yang sudah sama-sama mengenal sunnah kayak orang yang bermusuhan, ya. Enggak tegur sama sekali, senyum juga tidak, bahkan cenderung kayak menganggap, wah ini saya lebih senior, saya baru kenal ngaji, ini udah lama, ini baru kenal ngaji dan seterusnya. Ini harus dihindari. Harusnya ketika ketemu teman yang sudah kenal sunnah, wah kita langsung bahagia, kita menyambut mereka, kita tegur mereka, kita kenal mereka, jangan sendiri-sendiri. Taib, karena mereka itu adalah orang yang sedikit, maka saling menguatkan. Nah, taib, ini diantara ciri golongan yang selamat, yaitu mereka suka menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Golongan yang keenam, golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksud, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Artinya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Imam Malik berkata, tak seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, ditolak, kecuali Nabi SAW yang ucapannya selalu diambil dan diterima. Nah, barakallahu fiik. Siapa itu golongan yang selamat? Yaitu tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak fanatik, tidak taklid buta kepada siapapun, betapapun luas ilmunya, ketokohannya, disegani siapapun orangnya, jangan taklid kepada siapapun. Tapi dia hanya fanatik, dia hanya taklid, mengikuti ittiba dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena namanya manusia. Siapapun dia, apakah dia ulama, apakah dia syekhul Islam, syekhnya kaum muslimin, apakah dia seorang imam, tetap namanya manusia pasti akan punya kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia pasti akan salah. Ya, ada masanya, ada waktunya dia tergelincir, dia salah dalam pendapat, dia salah dalam memahami sesuatu, dan itu pasti. Atau salah yaitu dia berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik
orang yang salah, orang yang berbuat dosa itu adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia biasa itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Maka salah kalau ada orang yang fanatik buta, taklid buta kepada manusia, taklid kepada kiai, taklid kepada seorang ustadz, taklid kepada seorang ulama, buta tanpa melihat dalil-dalil yang dibawakan oleh ulama tersebut. Mengenai taklid ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian ya. Yang pertama taklid yang memang hukumnya wajib bagi orang awam. Jadi orang-orang yang awam sama sekali, tidak tahu agama sama sekali dan tidak ada akses untuk belajar sama sekali, maka mereka wajib untuk taklid kepada seorang ulama. Dan ulama tersebutlah yang bertanggung jawab atau yang menanggung kalau seandainya yang dia katakan itu, dia fatwakan itu dijalankan oleh masyarakat dan masyarakat itu salah menjalankannya, maksudnya yang dia fatwakan ternyata salah, maka dialah yang menanggung dosanya. Misalkan ini ada orang awam bertanya kepada seorang ulama hukum masalah tertentu, hukum musik misalnya, hukum musik. Mungkin ulama ini mengatakan atau ustadz ini mengatakan hukumnya boleh. Akhirnya orang awam ini ya udah, dia nikmati terus musik itu, berlandaskan fatwa dari ustadz atau ulama tersebut. Ternyata ulama ini mengkaji lagi, dia mengkaji lagi, baru dapat dalil yang kuat, ternyata musik itu ya haram. Dan terlanjur orang yang dia fatwakan tadi sudah mengikuti, maka yang bertanggung jawab adalah siapa? Ulama tadi yang berfatwa. Kecuali kalau orang awam tadi dia ketemu dengan orang lain, kemudian dapat ilmu baru, ternyata musik haram, akhirnya dia tinggalkan, baru ulama tadi tidak menanggung dosa orang awam tadi ya. Tapi kalau orang awam masih menjalankan itu, melakukan maksiat gara-gara fatwanya itu, maka ulama ini tetap mendapatkan dosa. Baik. Kecuali kalau memang dia ketika berfatwa itu betul-betul memang yang dia ilmui, dia cari pendapat-pendapat dengan sungguh-sungguh, ternyata dia tahu itu hukumnya halal, hukumnya boleh ya. Dia dengan sungguh-sungguh, kemudian di kemudian hari baru tahu ternyata hukumnya haram. Kalau seperti ini dia tidak berdosa ya. Kenapa? Karena dia sudah bersungguh-sungguh. Insyaallah ada gambarannya. Baik, ini bagi orang awam taklid itu wajib ya, karena mungkin orang itu nggak tahu sholat, nggak tahu hukumnya sholat, nggak tahu hukumnya puasa, dia hanya ikut seorang ulama saja. Yang kedua, taklid itu hukumnya tidak boleh atau hukumnya haram ketika sudah tahu bahwa yang dilakukan atau yang difatwakan oleh ulama itu menyelisihi dalil. Dia sudah tahu pendapat ulama ini menyelisihi dalil yang sahih. Sudah tahu seperti itu, tapi kok masih mempertahankan mengikuti pendapat ulama fulan. Nah, ini hukumnya haram dan dia berdosa kalau melakukan pendapat ulama tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh ya, boleh bertaklid. Maksudnya bagi orang yang dia mampu untuk beristihad, tapi dalam kondisi itu dia tidak ada waktu untuk mencari dalil, tidak ada waktu untuk melacak ataupun mencari dalil-dalil dari, mencari hukum dari dalil-dalil. Dalam kondisi seperti itu dan orang yang bertanya ini mendesak, jadi orang yang bertanya ini sudah kepepet, dia segera harus memberikan fatwa, maka di sini dia boleh taklid kepada ulama lain. Jadi dia seorang ulama, dia pengen memberikan fatwa, tapi dia mengikuti pendapatnya ulama lain. Tapi kalau kondisinya masih luas, waktunya masih panjang, dia boleh mencari sendiri dalilnya, kemudian dia simpulkan hukumnya. Itu kalau bagi mereka yang mustahid. Taib. Sedangkan kita di golongan yang mana ini? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga ya, Masya Allah. Taib. Setidaknya kita sudah
di atasnya orang awam, yaitu bukan taklid lagi tapi ittiba. Di atasnya taklid itu ittiba. Yaitu dia mengikuti seorang ulama tapi dia melihat apa yang mendasari pendapat ulama itu. Dia melihat dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Nah, ini namanya ittiba, bukan taklid lagi. Karena kalau kita lihat memang manusia itu ketika menilai seorang ulama itu ada 3 macam gitu ya. Kita bisa rincikan menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang sama sekali nggak mau pakai pendapat ulama. Dia pengen memahami Al-Quran sendiri, dia pengen memahami hadis sendiri, nggak mau pakai pemahaman ulama. Pengen memahami Al-Quran, dia nggak mau baca buku tafsir. Pengen memahami hadis, dia nggak mau baca buku-buku syarah hadis. Pengen memahami hadis Sahih Bukhari, dia nggak mau pakai kitabnya Fathul Bari, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Dia nggak mau pakai sama sekali penjelasan di syarah-syarah hadis itu. Dia pengen memahami sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Bagi kita orang yang bukan mujtahid, maka kita wajib mengikuti ulama. Tidak boleh kita memahami dalil sendiri, apalagi dalam masalah fikih. Apalagi dalam masalah fikih, kita tidak bisa menyimpulkan hukum-hukum sendiri kecuali berdasarkan pemahamannya para ulama. Ini yang pertama, yaitu orang yang tidak mau pakai pendapat ulama sama sekali. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, sebaliknya, yang penting pendapat ulama, nggak peduli dengan dalilnya. Yang penting ini pendapat ulama ini, ya saya harus ikut. Yang lain menyampaikan kalau pendapat ulama ini ternyata tidak benar, dia tidak peduli. Yang penting ini pendapat ulama saya, nggak mau dengan dalil. Contoh, ada orang yang hanya mengikuti perkataan Imam Syafi'i misalnya. Yang penting Imam Syafi'i. Kalau ini Imam Syafi'i berkata begini, ya begini. Nggak peduli. Kalau ada yang menyampaikan, tapi hadisnya begini, wah nggak peduli. Nah, emang Imam Syafi'i nggak tahu hadis gitu kan? Emang Imam Syafi'i nggak tahu hadisnya? Namanya ulama, walaupun dia tahu hadis, walaupun dia hafal hadis, belum tentu 100% benar. Kalau seandainya menyelisih hadis, ya tidak boleh kita ikuti. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini yang kita sebut dengan taklid buta tadi ya. Orang yang fanatik dengan seorang ulama tertentu. Walaupun itu salah benar gak peduli, yang penting pendapat imam ini ya itu pendapat dia. Yang ketiga, ini yang terbaik, yaitu mengikuti ulama dan melihat dalil yang dipakai oleh ulama. Nah, ini yang harus kita upayakan seperti itu. Nah, kita ini terus belajar untuk selalu tahu pendapat-pendapat ulama itu landasannya, dalil pakai dalil apa yang dipakai oleh para ulama untuk melandasi pendapat mereka. Ini yang kita coba untuk ikuti. Jadi jangan kita selalu mengikuti tanpa dalil, tapi setidaknya kita tahu dalilnya. Kenapa ulama ini mengatakan seperti ini? Ya karena dalilnya ini. Sedangkan ulama lain mengatakan pendapat itu atau hukumnya seperti ini, menyelisihi pendapat yang pertama. Maka kita lihat dalil yang dipakai oleh ulama yang kedua. Dan itu harus terus kita belajar untuk bisa mengetahui dalil tersebut. Oleh karena itu, para ulama itu membiasakan anak-anak mereka itu untuk menghafal hadis. Ya, alimu auladakum al hadis. Ajari ya anak-anak kalian itu ilmu hadis ya, kata seorang ulama tabi'in. Supaya terbiasa, kita terbiasa dengan dalil, terbiasa dengan hadis, terbiasa dengan ayat Al-Quran. Jangan apa kata guru. Nah, kita ini kadang dari kecil sudah diajari apa kata
Apa kata guru? Gurunya berkata demikian, ya nggak boleh kita tanyakan dalilnya. Bahkan kalau ditanyakan mana dalilnya dianggap kurang sopan. Nggak perlu tanya, saya kasih dalilnya juga kamu nggak paham. Ya biar paham dikasih dalil gitu. Malah ada yang sampai seperti itu ya. Baik. Nah, sebelum semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik berkata, tidak seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, ya, kecuali Nabi SAW yang mengucapkannya. Nah, ini ucapan yang masyhur dari Imam Malik. Kata beliau, kullu yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua ucapan itu bisa diambil, bisa ditolak, bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, kecuali pemiliknya kuburan ini. Imam Malik ketika mengucapkan itu, beliau ada di Raudhah, di dalam Masjid Nabawi. Di sampingnya Raudhah ada kuburan Rasulullah. Nah, beliau mengatakan semua ucapan bisa diambil, bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi SAW, yang semua ucapannya harus diambil. Begitupun ulama-ulama kita, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua untuk selalu berpegang kepada dalil, ya. Jangan berpegang kepada pendapat mereka kalau di situ ada dalil yang sahih. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, ya, ucapan beliau yang sangat masyhur, kata beliau, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu telah sahih, itulah mazhab saya. Jadi mazhab saya itu bukan mazhab Abu Hanifah, tapi mazhab saya itulah mazhab hadis yang sahih. Jalan yang saya ikuti itu bukan jalannya Abu Hanifah, tapi jalannya hadis. Gimana hadis yang sahih, maka itulah jalan saya. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhab saya. Maka kenapa kita ikuti Imam Abu Hanifah? Beliau saja mengikuti hadis, maka kita pun harus mengikuti hadis. Dalam ucapan yang lain kata beliau, wa idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa khabarir Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan suatu perkataan yang melisihi Al-Qur'an dan menyelisihi khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku, kata Imam Abu Hanifah. Diceritakan ada orang yang masuk ke negeri Kufah, ke kota Kufah, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sana, membawa tongkatnya, ya, barang siapa yang menyelisihi perkataan Imam Abu Hanifah akan aku pukul kepalanya, sambil mengayunkan tongkatnya. Siapa yang menyelisih perkataan Imam Abu Hanifah akan aku pukul kepalanya. Maka ada orang yang berkata kepada orang itu, apakah Imam Abu Hanifah yang berkata demikian? Apakah Imam Abu Hanifah yang bilang begitu? Kata orang ini tidak. Maka dia ambil tongkat, kemudian dia pukul kepala orang itu. Kamu yang menyelisih perkataan Imam Abu Hanifah. Kamu yang menyelisih Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah enggak bilang begitu, kamu malah bilang begitu. Jadi sama seperti itu. Jadi para ulama kita menyarankan untuk mengikuti hadis, jangan mengikuti pendapat mereka. Imam Malik, ya, ucapan yang masyhur tadi kita bacakan, atau dalam kesempatan yang lain kata beliau, innama ana basyarun akhtiu wa usib fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al kitab wa sunnah fatrukuhu. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku ini manusia biasa, aku bisa benar, aku bisa salah, maka lihatlah dari pendapat saya itu mana yang bersesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka ambillah yang sesuai, tidak menyelisih kitab dan sunnah, maka ambillah. Dan lihatlah pendapatku, tiap kali menyelisih Al-Quran dan sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkan pendapat saya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
beliau juga mengatakan ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zibu anhu famahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu fal qaulu ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli. Ini juga mirip dengan ucapan Imam Malik, yaitu setiap ucapan adalah dikembalikan kepada ucapannya Rasulullah SAW, dan setiap ucapan Rasulullah itulah pendapat saya. Dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau juga pernah mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepada saya, dan jangan kalian taklid kepada Imam Malik, jangan kepada Imam Syafi'i, jangan kepada Imam Al-Auza'i, jangan kepada Imam Al-Thawri, tapi ambillah pendapat itu dari mana mereka itu mengambilnya. Dari mana mereka mengambil? Yaitu dari hadis. Maka itulah yang dijadikan landasan, bukan pendapat imam-imam itu, bukan pendapatnya Imam Syafi'i, bukan pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, bukan pendapat mereka, tapi dari mana mereka itu ambil, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk senantiasa kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan fanatik terhadap seseorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ketujuh, golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Tentang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya, senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah datang. Hadis riwayat Muslim. Seorang penyair berkata, ahli hadis itu merekalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Nah, yang ketujuh, siapa itu golongan yang selamat? Mereka adalah para ahli hadis. Mereka yang menghafal hadis, meriwayatkan hadis, sekaligus mengamalkan hadis-hadis yang mereka pelajari. Itulah golongan yang selamat. Taib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Senantiasa ada golongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Ya. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah itu datang. Nah, jadi ada orang-orang yang senantiasa menghidupkan hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, ya, menyampaikan hadis Rasulullah, meriwayatkan hadis Rasulullah, terus disampaikan kepada manusia. Apapun yang terjadi, mereka tetap di atas kebenaran, karena mereka selalu mengikuti hadis. Apa yang dikatakan hadis itulah mereka ikuti. Tidak membahayakan sama sekali orang-orang yang menghinakan mereka. Berarti di sini isyarat kalau orang yang memperjuangkan hadis Rasulullah, senantiasa menyampaikan hadis Rasulullah, akan dihinakan oleh manusia, akan dituduh atau akan dilecehkan dan seterusnya oleh manusia. Namun tidak membahayakan bagi mereka sama sekali sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Datang keputusan Allah bisa jadi ketika ya mereka meninggal dunia. Sampai mereka meninggal dunia tetap di atas kebenaran. Atau sampai Allah itu memberi hidayah kepada orang-orang yang menghinakan mereka. Baik, ini isyarat supaya kita selalu berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah
pesan-pesan semua yang disampaikan oleh Rasulullah dicatat di dalam hadis. Ya. Maka perlu kita juga membaca hadis-hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh para ulama, seperti di dalam Sahih Bukhari kita baca. Sebagaimana kita baca Quran, kita juga baca hadis Rasulullah. Dalam Sahih Muslim kita baca dan juga baca artinya. Masya Allah, kita seakan-akan hidup bersama Rasulullah. Sebagaimana kata seorang penyair, ahli hadis itu mereka ahli keluarganya Nabi SAW, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi SAW, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Ini yang disebut dengan orang yang hidup dengan Rasulullah. Walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, dia tidak melihat Rasulullah, tapi karena dia selalu bersama hadis, dia selalu membacanya, memahaminya, terus bersama hadis, maka dia seakan-akan hidup bersama Rasulullah. Karena kalau kita membaca hadis, seakan-akan Rasulullah itu belum meninggal dunia. Karena seringnya kita membaca ucapan-ucapan Rasulullah seperti beliau itu belum meninggal dunia, masih hidup. Sampai dulu ada murid-murid ya yang kami pernah ngajar itu bertanya, Ustaz, Rasulullah itu sudah meninggal atau belum ya? Saking nama Rasulullah itu disebut-sebut di mana-mana, dia mendengar ketika azan, disebutkan nama Rasulullah ketika di mimbar, sampai anak-anak itu beranggapan kalau Nabi Muhammad itu ya ada, nggak mati gitu. Karena namanya selalu disebut. Nah, orang yang bersama hadis ya, mereka seperti bersama Rasulullah ya. Mereka akan ikut sedih dengan sedihnya Rasulullah, mereka akan ikut tertawa dengan tertawanya Rasulullah, bahagia dengan bahagianya Rasulullah, merasakan karena bersama hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, "Idza ra'aitu ahlal hadis faka'annama ra'aitu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat seorang ahli hadis, seakan-akan aku melihat sahabat Rasulullah. Ya, Masya Allah ya. Karena ahlul hadis mereka selalu menyampaikan lisan atau mereka menyambung lisannya Rasulullah. Jadi seperti mereka itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ambil satu lagi, yang ke-8. Ke-8, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahid, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Golongan yang selamat mengambil fikih pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Nah, barakallahu fiik. Siapa itu golongan yang selamat? Yaitu yang menghormati para ulama. Tadi di poin ke-6 kita sebutkan bahwa tidak boleh fanatik dengan siapapun. Siapapun dia, ulama manapun, tidak boleh kita fanatik dengan mereka. Baik, itu benar. Karena dalam masalah kebenaran kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun jangan sampai dengan cara seperti itu akhirnya kita merendahkan seorang ulama. Nah, ini keliru besar. Golongan yang selamat itu tidak pernah merendahkan ulama manapun. Kalau betul-betul dia seorang ulama, dihormati, dia diagungkan sesuai dengan kedudukannya. Ketika membaca nama mereka maka sebut namanya dengan seorang imam ya, tidak langsung menyebut namanya ya. Menyebut nama Imam Asy-Syafi'i langsung Syafi'i. Nyebut Imam Ahmad langsung nyebut namanya Ahmad gitu ya. Ini kurang adab ya. Kita menyebut nama guru kita saja kadang kita pakai nama Ustadz ya. Tidak ketika kita menceritakan kepada orang si fulan guru kita Abdullah misalkan, langsung disebut namanya. Oh, Abdullah itu kemarin di sini. Tapi kita pakai nama Ustadz Abdullah misalkan. Nah, ini adab. Nah, golongan yang selamat selalu mendudukkan sesuai dengan kedudukannya.
ketika pendapat ulama itu menyelisih hadis, betul mereka tidak mau ikut, mereka meninggalkan pendapat tersebut. Tapi bukan berarti harus merendahkan ulama itu, menghina ulama itu. Dia tetap menghormati ulama tersebut. Mendoakan mereka ketika membaca namanya, kita sebutkan rahimahullah, ya, didoakan nama mereka, didoakan mereka rahimahullah, ya, radhiyallahu anhum, dan seterusnya. Maka inilah sebuah adab yang harus kita jaga, dan itu cirinya golongan yang selamat, yaitu menghormati para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir saghir, man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini lebih mudah dalam masalah ilmu, termasuk juga dalam masalah umur. Begitupun yang lebih tua dalam masalah umur dan juga dalam masalah keilmuan. Kalau kita punya guru, kita punya ulama yang ilmunya lebih dari kita, maka kita hormati, dan itulah adabnya seorang muslim. Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian ya tentang siapa mereka golongan yang selamat. Baru 8 poin yang bisa kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, kami silakan. Alhamdulillah. Baik, sama insyaallah. Baik, kita akhiri. Nah, bagaimana mengetahui hadis-hadis palsu? Karena banyak di WA ataupun hadis baik. Bagaimana mengetahui hadis palsu? Yang pertama, muncul keraguan dalam diri kita. Baca hadis ini kok aneh ya. Itu yang pertama, pasti namanya hadis-hadis palsu itu pasti aneh. Biasanya kita membaca hadis-hadis sahih yang sahih gitu ya. Tiba-tiba kita membaca hadis palsu, pasti akan muncul keanehan. Itu curigai. Yang pertama kali itu muncul keanehan, maka curigai. Jangan langsung disebarkan, jangan langsung kita amalkan, tapi curigai dulu. Setelah itu, kalau kita mampu mencari, ya kita mencari, ya. Alhamdulillah sekarang mudah untuk mencari mana hadis sahih, mana hadis yang palsu. Dengan kita ketik di pencarian, ketik hadisnya, ataupun kita pencarian bisa pakai bahasa Arab atau bisa pakai bahasa Indonesia, status hadis ini misalkan. Kemudian tulis hadisnya, status hadis ini. Kalau kita tulis dalam bahasa Arab, masyaallah langsung muncul semuanya. Ya. Kalau kita tulis misalkan takhrij hadis, lafadznya apa? Takhrij al-hadis, langsung kita tulis lafadznya. Begitu kita klik, muncul semua buku-buku yang mentakhrij, yang menjelaskan hadis itu. Kesimpulannya hadis itu palsu, dhaif atau hasan, sahih dan sebagainya. Baik, kalau kita mampu mencarinya, ya. Kalau tidak mampu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Bisa kita tanya ke ustadz yang kita kenal, ini sahih atau tidak, ya. Kalau dapat jawabannya, bisa kita amalkan atau bisa kita sebarkan ke orang lain. Dan hadis-hadis palsu itu sudah dibukukan oleh para ulama, ya. Para ulama punya kitab namanya misalkan Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu,
kecuali hadis yang la aslalahu. Ada hadis yang namanya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Itu artinya di kumpulan hadis-hadis palsu pun tidak ada. di kumpulan hadis palsu pun tidak ada. Itu la aslalahu, tidak ada asal usulnya itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada hadis yang dengar tujuan ilmu sampai dan kamu dari bayatnya ilmu Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Nah, sahih ya, setawana itu hadis yang sahih. Nah, Allah alam ya, mungkin nanti kita lihat lagi di takhrijul hadis. Namun ini hadis yang memang masyhur, yang sering disampaikan di mimbar-mimbar ya. Baik. Dan Allah alam ya, setahu ana itu sahih. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini, kalau misalnya fatwa dari MUI misalnya tentang suatu hal, apakah kita juga langsung saja takut di situ atau kita tetap cari pendapat ini ya untuk pembanding dengan apa yang difatwakan itu? Baik. Nah, kalau kita merasa belum puas, kita baca fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan rujukan atau dalil yang mereka bawakan juga kita rasa kok belum mantap ya, belum puas ya, belum puas, maka boleh kita mencari rujukan yang lain. Apakah fatwa dari majelis ulama selain negara Indonesia? Kan setiap negara punya majelis ulama. Majelis ulama di Malaysia atau majelis ulama di Arab Saudi ya. Dan biasanya yang sering kita ketahui atau yang sering dibukukan adalah majelis ulama yang di Saudi, karena kumpulan dari ulama-ulama besar ya, ulama-ulama senior. Nah, ini bisa kita jadikan rujukan dalam masalah fatwa. Taib. Namun kalau untuk diberlakukan kepada orang banyak, ya itu harus diteliti terlebih dahulu fatwa tersebut, ditimbang maslahat dan mudaratnya, apakah fatwa itu bisa dijalankan atau tidak. Dan namanya fatwa itu kan kedudukannya atau statusnya tidak mengikat. Fatwa itu hanya sebagai saran dari seorang ulama atau kumpulan ulama kepada mungkin pemerintahan untuk mereka menimbang. Namun dia tidak memiliki kekuatan hukum ya. Kalau pemerintah menjalankan ya alhamdulillah, kalau tidak menjalankan ya para ulama bebas ya, atau lepas tangan gitu ya. Tapi kalau untuk kita terapkan ke dalam diri kita saja ya, kita kok ragu dengan fatwa majelis ulama ini misalkan, ya kita cari fatwa ulama yang lain, tidak masalah. Dan itu bukan berarti kita merendahkan majelis ulama yang ada di sini misalkan. Ketika kita minta fatwa ke salah seorang ulama, kemudian kok kurang mantep gitu ya, kita pengen cari ke pendapat ulama yang lain, tidak masalah ya, asalkan ya dengan adab ya, dengan adab yang baik. Jangan pertanyaannya itu jangan membenturkan dua ulama. Nah, itu biasanya dijelaskan dalam buku-buku adab-adab menuntut ilmu ya. Jangan membenturkan pendapat kedua ulama. Misalkan dia bertanya, "Ustadz, menurut Ustadz gimana kalau ada ulama fulan, disebutkan namanya, ulama fulan Syekh bin Baz misalkan, berpendapat seperti ini." Wah, ini tidak beradab namanya. Yang lebih beradab yaitu, "Wahai Syekh, seandainya kalau ada yang berpendapat seperti ini gimana?" Nah, ini lebih bagus ya. Karena ini kan masih seandainya gitu ya. Seandainya kalau ada pendapat yang seperti ini, kira-kira gimana menurut
ulama tersebut menurut saya gitu ya. Ya ini menggunakan adab dalam bertanya supaya tidak terjadi membenturkan dua pendapat. Nah, tidak masalah ya. Jadi kita mau mencari pendapat ulama lain, namun patokannya bukan sesuai dengan yang keinginan kita ya. Patokannya itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi patokannya itu adalah dalil. Kita bertanya ke ulama ini fatwanya, dalilnya kok kurang mantap saya. Kita bertanya lagi, kita lihat dalilnya yang dipakai ulama yang sana itu apa, gitu ya. Jadi jangan patokannya diri saya, sesuai nggak dengan diri saya, dengan keinginan saya. Contoh saya pengen bekerja di tempat riba, saya tanya fatwa ke sini kok jawabannya nggak boleh, haram. Wah ini nggak benar, ini kurang pas ini dengan saya. Akhirnya tanya lagi ke ulama ini, boleh ya, walaupun dalilnya mungkin kurang kuat gitu ya. Wah ini pas ini. Nah ini nggak benar, ini patokannya hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi sempat disinggung tentang dunia dan tauhid itu bisa memberikan keberkahan kepada suatu negeri. Nah, yang ditanyakan itu terkadang seseorang itu ketika bertaubat atau dia berhijrah, kemudian dia itu serius untuk mendalami agama, mengamalkannya, terkadang mengalami penurunan dari segi ekonomi atau jatuh pada kemiskinan. Itu bagaimana Ustaz nasihatnya agar mungkin orang jadinya bagi setir yang akhirnya dia yang awalnya dia istiqomah, jadinya dia meninggalkan menuntut ilmu atau meninggalkan hidayah yang Allah berikan. Terima kasih. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil ya. Ketika ada orang yang berhijrah kemudian menempuh jalan benar, dia menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang haram, ternyata dia malah mendapatkan ujian berupa ekonomi. Nah, ini bisa kita anggap itu sebagai ujian ya. Allah ingin menguji sekuat mana orang ini mau berubah. Jangan-jangan dia hanya berubah sesaat. Dan memang namanya iman itu harus diuji. Ya, tidak bisa orang mengatakan saya hijrah, saya berubah, saya pengen jadi lebih baik, tapi tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji kira-kira dia istiqomah atau tidak. Dan itu banyak ya. Bayangkan seorang sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk ya, yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Malik bin Ka'ab bin Malik ya, Ka'ab bin Malik. Ketika dijauhi oleh Rasulullah SAW, kondisi yang sangat terpuruk seperti itu, datang surat dari raja-raja orang-orang kafir, kami mendengar kalau Muhammad meninggalkanmu. Gimana kalau bergabung bersama kami? Lihat ujiannya seperti itu. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, dijawab oleh semua manusia, semua sahabat ketika itu, datang surat seperti itu. Tapi lihat gimana istiqomahnya, dia mampu melewati ujian seperti itu. Nah, begitupun dalam seorang berhijrah dan seterusnya, dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu kan ada yang enak, ada yang enggak enak. Maksudnya ujian yang enak-enak, ada yang enggak enak. Ujian yang enak-enak itu malah semakin kaya. Habis hijrah kok semakin kaya. Jangan dikira oh ini berkah, ini belum tentu juga. Bisa jadi itu juga ujian. Atau sebaliknya, setelah hijrah kok malah bangkrut, malah susah, sulit ekonominya. Ini semua ujian. Maka bersabar, kemudian mencari sebab, ya, mencari sebab untuk mendapatkan rezeki. Kalau sudah kita mengerjakan sebab-sebab, berusaha, ternyata rezekinya juga tidak datang, ya sabar. Berarti memang seperti itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah dan jangan sampai hanya gara-gara rezeki itu datangnya terlambat, kita
melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka harus bersabar dan lewati ujian tersebut dengan bersabar, insyaallah itu juga akan mendapatkan pahala yang besar ya. Di samping dia mendapatkan pahala karena berhijrah, juga mendapatkan pahala karena dia bersabar dengan ujian-ujian seperti itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Habis akhirnya terus ini. Yuk,